Krisna Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Di sini saya akan membahas mengenai konflik Palestina dengan Israel yang berlanjut pada perang narasi di media sosial Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali media yang memberitakan tentang Palestina dan Israel, termasuk negara kita sendiri nih, yaitu negara Indonesia. Banyak sekali netizen yang mengancam Israel dan mendukung Palestina. Namun ada beberapa yang membela Israel sambil menuding kelompok Hamas nih. Trias Kuncahyono selaku pengamat Timur Tengah mengatakan kepada BBC News Indonesia, harus seperti itu, kalau tidak akan menimbulkan persoalan yang besar. Karena orang tidak tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian melebar pendapat dan kemudian akan memprovokasi orang, maka bisa menjadi persoalan yang besar. Apa yang disampaikan oleh Trias Kuncahyono itu termasuk dalam kategori framing. Teori ini berasal dari teori konstruksi yang memaparkan bahwa realitas yang dilihat atau dibaca di media massa tersebut bukan merupakan realitas seperti yang benar-benar terjadi. Kalau saya lihat tuh seperti ini perang informasi. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya gini, ada sebuah informasi disebarkan. Itu kalau sudah menyebar, mulai viral, kira-kira misalnya ada video. Ini sebenarnya ada sebuah video yang menyatakan bahwa Gaza itu membuat satu video fake, ya, pura-pura mereka luka gitu. Dan itu dikirim berulang-ulang supaya apa? Membangun satu narasi bahwa apa yang terjadi di Gaza itu nggak betul gitu, atau robohnya gedung korban karena betul-betul karena bom itu akhirnya orang jadi bingung ini betul atau tidak, ya, betul tidak, karena ada gambar-gambar yang sifatnya rekayasa dan itu mereka yang misalnya di sini, kalau di Indonesia kan ada pro dan kontra, ya, saya lihat sayang sekali memang ada tendensi pro kontra bawaan dari Pilpres itu masih masuk juga. Jadi kebanyakan mereka yang mendukung itu biasanya kan dari kalangan yang selama ini terlalu banyak mendukung umat Islam lah misalnya gitu, dan narasi-narasi itu kan terbawa. Jadi mereka yang simpati pun ikut ngirim. Bukan berarti sebetulnya itu mendukung Israel, tapi apa yang dilakukan di Indonesia itu misalnya itu suka diserang, suka dikritik, ya. Jadi ini koordinasinya secara sangat natural, ya. Ada yang memang yang sengaja diciptakan, informasi disebar gitu, sehingga banyak sekali orang-orang yang nggak sadar. Banyak sekali yang nggak sadar bahwa itu ternyata tipuan gitu. Contohnya narasi yang saya bilang tadi, hoax, itu banyak sekali dan itu ada di internasional, ada juga di Indonesia. Tidak sampai di situ nih, perang narasi terkait konflik Israel dengan Palestina yang melibatkan warganet Indonesia. Pro kontra itu juga sering terlihat dalam beberapa komentar-komentar netizen Indonesia atas berita-berita seputar konflik Israel dengan Palestina yang dimuat oleh beberapa media di akun media sosial. Dari warganet biasa, aktivitis, hingga politisi terlibat dalam pro kontra tersebut. Mereka aktif mengunggah narasi pro ataupun kontra terkait konflik di Timur Tengah, mulai dari siapa yang bertanggung jawab hingga dukungan pandangan soal sikap Indonesia menghadapi krisis tersebut. Hidayat Nur Wahid contohnya, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera itu aktif setiap hari mengirimkan pandangan pribadi maupun meneruskan tautan berita yang mengancam aksi Israel atas Palestina. Di Twitternya, Hidayat Nur Wahid menuliskan tentang dukungannya terhadap Palestina. Penilaian Hidayat berbeda 180 derajat dengan apa yang disampaikan oleh Monique Rickers, warganet Indonesia yang terbuka menyatakan diri sebagai pro-Israel di akun media sosialnya. Monique melontarkan 5 alasannya mendukung Israel. Bagi Monique, selama ini publik di Indonesia disajikan literasi yang berat sebelah terkait masalah Israel dengan Palestina. Menurutnya, publik di Indonesia lebih menempatkan Israel dalam posisi sebagai penjajah. Selain pendapat Monique dan Hidayat, di sini juga ada beberapa pendapat dari beberapa netizen Indonesia yang mana termasuk dalam teori labeling. Teori ini diinspirasikan oleh teori interaksi simbolik George Herbert Mead dalam bukunya Mind, Self and Society tahun 1934. Menurut teori Mead, orang belajar memainkan peran dan mengasumsikan identitas sedemikian relevan dengan peran-peran ini yang menunjukkan siapa dan apa kedudukan mereka, yang mendefinisikan situasi-situasi yang mereka jumpai.
Selain labeling, di dalam konflik Palestina dan Israel juga terdapat komunikasi yang dibahasakan dengan senjata dan kekerasan. Artinya, komunikasi dapat berupa bentrokan di antara kedua belah pihak. Demikian pembahasan saya mengenai konflik Palestina dengan Israel. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.